dari sejak bulan pertama yaitu bulan Rajab hingga kelahirannya di bulan Rabiul Awal. Semua nabi yang hadir di dalam mimpi Aminah itu sama-sama berpesan kepadanya bahwa jika ia telah lahir maka anak itu harus dinamai dengan nama Muhammad, yang artinya terpuji, karena anak itu akan menjadi makhluk yang paling terpuji di dunia dan di akhirat. Kepada detik-detik kelahiran sucinya, Sayyidah Aminah tidak pernah merasa letih ataupun merasa lelah. Malam yang menggembirakan bagi semesta telah tiba. Inilah malam lahirnya sang Nabi suci, paripurna yang kedatangannya dinantikan seluruh makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Ababil Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal dari dekat sosok wanita yang sangat berjasa terhadap Islam. Sosok wanita yang telah melahirkan seorang manusia besar, seorang manusia mulia, seorang manusia yang akhlaknya dipuji oleh Allah. Innaka la ala khuluqil azim. Sosok manusia yang mendapatkan salam kehormatan dari Allah dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapakah dia? Dia adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pemimpin para Rasul, Nabi penutup dari para Nabi. La nabiyya wala rasula ba'da. Setelahnya tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Sahabat Ababil Channel yang dirahmati Allah, ibunda Rasulullah bernama Aminah binti Wahab. Ayah Aminah adalah pemimpin besar, seorang pemimpin dari Bani Zuhra. Ia bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ibunya adalah Barah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdul Dar bin Qusay. Tidak terdapat keterangan mengenai kapan Aminah dilahirkan, akan tetapi sejarah mencatat beliau meninggal sekitar tahun 577 Masehi ketika dalam perjalanan menuju Yasrib untuk mengajak Nabi Muhammad mengunjungi pamannya serta melihat kuburan ayahnya yaitu Abdullah. Tidak banyak sejarawan yang mengupas masa hidup Aminah, akan tetapi nama ini senantiasa sumerbak bersama hembusan angin keindahan. Perjalanannya yang indah dan suci telah mengukir perubahan besar perputaran zaman. Siapa yang tak kenal Bani Hashim? Karena dari kabilah inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Siapa pula yang tak kenal Bani Zuhra, sebuah kabilah yang pernah menyimpan wanita suci dan mulia, karena dari rahimnya lahir sebuah cahaya agung yang membawa pembaruan besar di dunia ini. Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW, mungkin sangat sulit untuk diketahui kapan dan bagaimana kelahiran serta kehidupan Sayyidah Aminah. Sampai menjelang masa perkawinannya dengan Said Abdullah, karena para sejarawan tidak banyak menceritakan masalah ini. Namun yang jelas, wanita Arab pada waktu itu terbagi menjadi dua buah kelompok. Kelompok pertama adalah wanita yang dikenal oleh kaum pria dan mereka pun mengenal kaum pria. Wanita semacam ini biasanya mempunyai keahlian dalam beberapa pekerjaan dan mereka pula yang memberi semangat kaum laki-laki di saat terjadinya peperangan. Para pemuda yang menikah dengan wanita semacam ini biasanya disebabkan melihat dan mendengar secara langsung mereka. Kelompok kedua adalah para wanita yang tidak dikenal oleh kaum pria dan mereka pun tidak mengenalnya selain kaum laki-laki dari keluarga dekatnya sendiri. Para pemuda Arab yang meminang wanita semacam ini disebabkan kemuliaan dan ifahnya. Ifah artinya kesucian, kemampuan mereka menjaga diri. Wanita semacam ini senantiasa menerima pujian dan juga sanjungan di setiap masa. Perumpamaan wanita semacam ini di mata manusia tak bisa disamakan kecuali dengan mutiara yang tersimpan sehingga tidak sembarangan orang yang dapat mengotorinya. Tidak sembarangan orang bisa memegangnya. Tak seorang pun mampu mengusik kemuliaan dan ifahnya dari setiap wanita semacam ini. Ini adalah bunga mawar Bani Zuhra, Aminah binti Wahab, seorang wanita berhati mulia, pemimpin para wanita, seorang ibu yang telah menganugerahkan anak tunggal yang mulia, membawa risalah yang lurus dan kekal, Rasul yang bijak, membawa hidayah cukup baginya, kemuliaan dan kebanggaan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai seorang ibu.
dari seorang Rasul yang mulia dan Nabi yang terakhir. Berkatalah baginda Nabi Muhammad SAW tentang nasabnya, Allah telah memilih aku dari Kinanah dan memilih Kinanah dari suku Quraisy bangsa Arab. Aku berasal dari keturunan orang-orang yang baik, dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang baik. Dengarlah sabdanya lagi, Allah memindahkan aku dari sulbi-sulbi yang baik kepada rahim-rahim yang suci secara terpilih dan terdidik. Tiadalah bercabang-cabang, melainkan aku di bagian yang terbaik. Bunda Aminah bukan hanya ibu seorang Rasul atau Nabi, tapi juga wanita pengukir sejarah karena risalah yang dibawa putra tunggalnya sempurna, benar dan kekal sepanjang zaman. Suatu risalah yang membawa maslahat bagi umat manusia. Ibnu Ishaq berkata, Aminah merupakan gadis yang paling mulia nasab dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, masa kecil Aminah dimulai dari lingkungan yang paling mulia dan asal keturunannya pun paling baik. Aminah memiliki kebaikan nasab dan ketinggian asal keturunan yang dibanggakan dalam masyarakat. Aristokrasi masyarakat bangsawan yang sangat membanggakan kemuliaan nenek moyang dan keturunan mereka. Aminah bin Wahab merupakan bunga yang indah di kalangan Quraisy serta menjadi putri dari pemimpin Bani Zuhrah. Pergaulannya senantiasa dalam penjagaan dan tertutup dari pandangan mata. Ia terlindungi dari pergaulan bebas sehingga sukar untuk dapat mengetahui jelas bagaimana penampilannya atau bagaimana gambaran fisiknya. Para sejarawan hampir tidak mengetahui kehidupannya kecuali sebagai gadis Quraisy yang paling mulia, nasab dan kedudukannya di kalangan Quraisy yang lainnya. Meskipun tersembunyi, baunya yang harum semerbak keluar dari rumah Bani Zuhrah dan menyebar ke segala penjuru Mekah. Bau harumnya membangkitkan harapan mulia di dalam jiwa para pemudanya yang menjauhi wanita-wanita lain yang terpandang dan dibicarakan oleh banyak orang. Allah memilih Aminah si bunga Quraisy sebagai istri dari Said Abdullah bin Abdul Muttalib. Di antara gadis lain yang cantik dan suci, banyak gadis yang meminang Abdullah sebagai suaminya seperti Ruqayyah bin Naufal, Fatimah binti Nur, Laila al-Adawiyah, dan masih ramai wanita lain yang telah meminang. Abdullah ibnu Ishaq menuturkan tentang Abdul Muttalib yang membimbing tangan Abdullah anaknya serta menebusnya dari penyembelihan, lalu membawanya kepada Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah yang waktu itu adalah pemimpin dari Bani Zuhrah untuk dinikahkan dengan Aminah. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, Said Abdullah, ayah dari Rasulullah, adalah pemuda paling tampan di kota Mekah. Ia paling memukau dan paling terkenal di Mekah. Maka tak heran ketika ia meminang Aminah, banyak wanita Mekah yang patah hati. Cahaya yang semula memancar di dahi Abdullah kini berpindah kepada Aminah. Padahal cahaya itu yang membuat wanita Quraisy rela menawarkan diri sebagai calon istri Abdullah. Pernah pada suatu ketika Abdullah menanyakan kepada Ruqayyah, "Ruqayyah, mengapa ia tidak menawarkan diri lagi untuk menjadi istri bagi Abdullah?" Maka Ruqayyah menjawab, "Wahai Abdullah, cahaya yang ada padamu dulu telah meninggalkanmu dan kini aku tidak memerlukanmu lagi." Fatimah binti Nur yang ditanya juga berkata, "Wahai Abdullah, aku bukan seorang wanita jahat, tetapi kulihat aku melihat cahaya di wajahmu, karena itu aku ingin memilikimu. Namun Allah tidak mengizinkan kecuali memberikan kepada orang yang dikehendakinya." Jawaban serupa juga disampaikan oleh Laila al-Adawiyah, "Dulu aku melihat cahaya bersinar di antara kedua matamu, karena itu aku mengharapkanmu Abdullah. Namun engkau menolak, kini engkau telah mengawini Aminah dan cahaya itu telah lenyap darimu." Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, memang cahaya itu telah berpindah dari Abdullah kepada Aminah. Cahaya ini telah berpindah-pindah dari sulbi-sulbi dan dari rahim-rahim, lalu menetap pada Aminah yang melahirkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan hasil dari doa Nabi Ibrahim
bapaknya kelahirannya sebagai kabar gembira dari Nabi Isa saudaranya, dan merupakan hasil mimpi dari Aminah ibundanya. Pada suatu ketika Aminah bermimpi cahaya keluar dari dalam tubuhnya, kemudian menyinari istana-istana negeri Syam. Ada sebuah suara yang mengatakan, "Engkau sedang mengandung pemimpin umat, wahai Aminah." Masyarakat di kota Mekah selalu membicarakan kedatangan Nabi yang ditunggu-tunggu semakin dekat. Para pendeta Yahudi dan Nasrani serta para peramal Arab selalu membicarakan tentang itu, dan Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 129. "Ya Tuhan kami, utuslah bagi mereka seorang rasul dari kalangan mereka, dan terwujudlah kabar gembira dari Nabi Isa seperti tersebut dalam surat As-Saff ayat 6. Memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad." Benar juga tentang mimpi Aminah, tentang cahaya yang keluar dari dalam tubuhnya serta menerangi istana-istana negeri Syam itu. Sahabat Ababil Channel yang dirahmati Allah, para sejarawan dan ahli hadis telah meninggalkan kisah berharga tentang sebab musabab perkawinan Sayyidah Aminah dan Sayyid Abdullah. Kedua orang tua Rasulullah ini telah membuktikan bahwa keluarga Abdul Muthalib tidak akan mengawinkan anaknya kecuali berdasarkan kemuliaan. Sahabat Ababil Channel yang dirahmati Allah, Ibnu Sa'ad Abrani Abu Naim meriwayatkan bahwa Abdul Muthalib suatu ketika bercerita, "Pada suatu hari kami sampai di negara Yaman. Saat perjalanan musim dingin, kami bertemu dengan seorang penganut kitab Zabur. Ia adalah pendeta Yahudi. Dia kemudian bertanya, 'Kalian dari kabilah mana?' Kemudian kami menjawab, 'Kami dari Quraisy.' 'Quraisy mana?' kata pendeta itu. Kemudian ku jawab, 'Dari Bani Hashim.' Kemudian pendeta itu berkata, 'Bolehkah aku melihat salah satu anggota tubuhmu?' Kemudian kami menjawab, 'Boleh saja, asalkan itu bukan sebuah aurat.' Kemudian pendeta itu melihat kedua telapak tanganku dan ia berkata, 'Aku bersaksi bahwa di salah satu tanganmu terdapat malaikat dan tangan yang satunya lagi terdapat kenabian. Dan aku melihat itu dari Bani Zuhra. Bagaimana semua ini bisa terjadi?' kata pendeta itu. 'Karena aku tidak mengetahuinya, maka aku menjawab tidak tahu.' Kemudian pendeta itu bertanya, 'Apakah kamu mempunyai istri?' Kemudian aku menjawab, 'Kalau sekarang aku tidak beristri,' ujar Abdul Muthalib. Kemudian pendeta itu berkata lagi, 'Kalau begitu pulanglah dan kawinlah dengan salah satu wanita dari mereka.' Setelah pulang ke kota Mekah, Abdul Muthalib kawin dengan Halah binti Uhaib bin Abdul Manaf dan mengawinkan anaknya Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Setelah itu orang-orang Quraisy berkata, 'Abdullah lebih beruntung dari ayahnya.' Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, Abdullah, ayah Rasulullah, adalah seorang laki-laki yang sangat tampan. Suatu saat ia keluar ke tempat wanita-wanita Quraisy. Salah satu dari wanita itu berkata, 'Apakah di antara kalian, wahai para wanita, ada yang mau kawin dengan pemuda ini sehingga nanti kalian kejatuhan cahaya karena aku melihat cahaya di antara kedua belah matanya?' Zubair bin Bakar meriwayatkan seorang paranormal wanita yang bernama Saudah binti Zuhra bin Kilab. Ia berkata pada orang-orang Bani Zuhra, 'Sesungguhnya di antara kalian terdapat seorang gadis yang akan melahirkan seorang nabi, maka perlihatkanlah gadis-gadis kalian kepadaku.' Kemudian para gadis Bani Zuhra diperlihatkan satu persatu hingga pada giliran Aminah. Di saat dia melihat Aminah, ia berkata, 'Inilah wanita yang akan melahirkan seorang nabi.' Demikianlah keadaan gadis Bani Zuhra itu. Ia hanya berada di dalam rumahnya, bergaul dengan keluarga dekatnya karena dia merasakan ketentraman dan kedamaian dengan rasa malu dan sifat iffah yang dimilikinya. Akhirnya timbul dalam ingatan Abdul Muthalib kejadian-kejadian yang dialami saat pergi ke Yaman tentang Bani Zuhra. Maka timbullah niat mulianya. Maka ia bersama anaknya Abdullah bergegas menuju rumah keluarga Bani Zuhra untuk menjalin kekeluargaan bagi keluarga Bani Zuhra. Tidak ada alasan untuk menolak keinginan Abdul Muthalib. Bahkan hal ini merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka. Bani Zuhra pun menerima lamaran Abdul Muthalib untuk menikahkan anaknya Abdullah
dengan Aminah binti Wahab, dan dia sendiri pun kawin dengan saudara sepupu Aminah, yaitu Hazaz binti Uhaib. Sahabat Ababil Channel yang dirahmati Allah, dapat dibayangkan betapa bahagianya penduduk Quraisy menyaksikan perkawinan indah dari dua keluarga mulia itu, terutama kedua mempelai terpancar dari kedua wajahnya yang berseri-seri harapan masa depan cerah menyinari perasaan keduanya. Setelah dilangsungkan pesta pernikahan, Abdullah tinggal di rumah Aminah selama 3 hari sebagaimana kebiasaan orang Arab waktu itu. Kemudian ia pulang ke rumahnya untuk menyambut kedatangan Sukuntum Mawar dari Bani Zuhra yang akan dibawa oleh keluarganya untuk menempati rumah barunya. Rumah baru itu adalah rumah kecil dan sederhana yang telah disiapkan oleh Abdul Muthalib untuk anak kesayangannya. Para sejarawan menyebutkan rumah itu mempunyai 1 kamar dan serambi yang panjangnya sekitar 12 meter serta lebarnya 6 meter. Yang dinding sebelah kanan terdapat kayu yang disediakan sebagai tempat duduk para mempelai. Aminah melangkah menatap rumahnya dengan tatapan perpisahan, namun hatinya bahagia, meliputi harapan kehidupan baru. Kemudian berangkatlah Aminah bersama dengan orang-orang yang mengantarnya dengan mengenakan gaun pengantin. Aminah dan rombongan disambut oleh keluarga Abdullah. Pengantar laki-laki masuk dan berkumpul di serambi, sedangkan pengantar wanita memasuki ruangan pengantin. Sahabat Ababil Channel yang dirahmati Allah, tidak lama dari masa perkawinan yang indah itu, Aminah mendapatkan berita gembira kehamilan dirinya yang berbeda dengan wanita pada umumnya. Dia mendapatkan berita itu melalui mimpi yang sangat menakjubkan, bahwa ia telah mengandung makhluk yang paling mulia. Mimpi itu ia melihat sinar yang terang mengelilingi dirinya. Ia juga melihat istana-istana di Basrah dan juga Syam. Dia juga mendengar suara-suara yang ditujukan padanya. Wahai Aminah, engkau telah hamil dan akan melahirkan seorang manusia termulia di kalangan umat ini. Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad Baihaqi, ia berkata, aku mendengar bahwa di saat Aminah hamil, ia berkata, aku tidak merasa bahwa aku hamil, dan aku tidak merasakan berat sebagaimana dirasakan oleh wanita hamil lainnya. Hanya saja aku tidak merasa haid, dan ada seorang yang datang kepadaku. Orang itu kemudian bertanya, apakah engkau merasa hamil? Aku kemudian menjawab, tidak tahu. Kemudian orang itu berkata, sesungguhnya engkau telah mengandung seorang pemuka dan nabi dari umat ini, dan hal itu pada hari Senin, dan tandanya dia akan keluar bersama cahaya yang akan memenuhi istana Basrah di negara Syam. Apabila bayi itu sudah lahir, berilah ia nama Muhammad. Aminah kemudian berkata, itulah yang membuatku yakin kalau aku sedang hamil. Kemudian aku tidak menghiraukan lagi hingga kemudian masa melahirkan semakin dekat. Ternyata orang itu datang lagi dan ia mengatakan kata-kata yang pernah diutarakan, aku memohon perlindungan untuknya kepada Zat yang Maha Esa dari kejelekan orang yang dengki. Kemudian setelah peristiwa aneh itu, aku menceritakan semua hal itu kepada para wanita di keluargaku. Mereka kemudian berkata, gantunglah besi di lengan dan di lehermu. Kemudian aku melakukan perintah mereka. Tidak lama kemudian besi itu putus, dan setelah itu aku tidak memakainya lagi. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, belum lama sepasang istri itu melalui hari-hari bahagia dengan segala sukacita. Rasa cinta mereka semakin menyatu. Kini keduanya harus rela untuk berpisah karena Abdullah harus pergi berniaga ke negeri Syam. Tidak ada alasan bagi pemuda seperti Abdullah untuk menolak perintah sang ayah yang sangat menyayanginya, meskipun hatinya tidak rela meninggalkan Aminah yang sedang hamil muda. Terlebih lagi, masa-masa itu adalah masa-masa bulan madu bagi keduanya. Kegembiraan yang baru saja meluap dengan kehamilan istrinya kini serta-merta menjadi kesedihan yang sangat mendalam karena ia harus segera bergabung dengan kafilah Quraisy untuk melakukan perjalanan ke Gaza dan Syam. Entah kenapa kali ini ia merasa sangat berat meninggalkan rumah. Biasanya ia berangkat berdagang dengan semangat yang tinggi. Kali ini sepertinya Abdullah telah mempunyai firasat, pergi bukan untuk kembali, namun pergi untuk selama-lamanya dari pangkuan istrinya yang tercinta. Namun kegalauan hatinya
tidak disampaikan kepada Aminah. Ia takut jika kegalauan hatinya akan membuat hati Aminah menjadi risau, sehingga hal itu akan mengganggu janin dalam kandungannya. Detik-detik perpisahan pun terjadi. Beberapa penduduk Rais telah bersiap-siap untuk berangkat. Masing-masing dari mereka sibuk mengurusi barang dagangan yang akan dibawa. Bani Hashim juga tak ketinggalan mempersiapkan segala keperluan. Akan tetapi di balik itu, dua insan yang telah bersatu dalam kedamaian harus berpisah. Setelah merenggut kemadu kebahagiaan, semerbak wangi parfum pengantin masih tercium di rumah mereka. Jari jemari tangan Aminah pun masih terlihat kemerah-merahan karena ukiran henna masih ada di tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan dan dibicarakan keduanya dalam detik-detik perpisahan itu. Yang jelas, keduanya harus rela merasakan pedihnya perpisahan setelah keindahan menyentuh sanubari mereka. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, Abdullah bersama rombongan orang-orang Quraisy berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Setelah perniagaan selesai, mereka pulang melewati kota Madinah, dan waktu itu tiba-tiba saja Abdullah sakit. Kemudian Abdullah meminta rombongannya untuk pulang lebih dulu. Ia meminta agar ditinggalkan bersama kerabatnya dari Bani Nadir selama 1 bulan. Setelah rombongan sampai di kota Mekah, Abdul Muttalib menanyakan keadaan Abdullah kepada mereka. Kemudian rombongan itu menjawab, "Kami meninggalkannya bersama kerabat-kerabat Bani Nazar di Madinah karena Abdullah sakit." Setelah itu, Abdul Muttalib mengutus anak tertuanya, yaitu Al-Haris, untuk menjemputnya. Setelah sampai di sana, Abdullah sudah dikuburkan. Mengetahui itu semua, Abdul Muttalib dan seluruh keluarga mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Mereka bersedih bukan hanya karena kehilangan Abdullah yang sangat mereka sayangi, namun lebih dari itu, Abdullah telah meninggalkan kesedihan di dalam jiwa seorang wanita mulia, wanita dari Bani Zuhra yang saat itu sedang hamil tua. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kesedihan Aminah sebagai seorang istri yang baru merasakan kasih sayang dari seorang suami. Ia menunggu kelahiran buah hati pertamanya. Aminah sangat sedih dan merana dengan perpisahan yang tidak bisa diharapkan lagi pertemuannya. Penantian dan kerinduan yang selama ini ia pendam ternyata tidak bisa dilampiaskan. Belum lama ia mengecap kebahagiaan bersama suami yang dicintainya. Kini ia telah ditinggalkan untuk selama-lamanya. Tidak dapat diungkapkan bagaimana kesedihan Aminah saat itu. Bahkan sejarah pun tidak sanggup mencatat bagaimana kepiluan hatinya kecuali dengan apa yang diungkapkan Aminah berupa bait-bait kesedihan. Sahabat Ababil Channel yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitabnya Qisasul Anbiya bahwa ketika Aminah mengandung Rasulullah SAW, sama sekali ia tidak merasakan kesulitan ataupun kepayahan. Sebagaimana umumnya wanita yang telah hamil, ia juga menyatakan bahwa selama mengandung Rasulullah, di dalam mimpinya ia senantiasa didatangi oleh nabi-nabi yang terdahulu dari sejak bulan pertama yaitu bulan Rajab hingga kelahirannya di bulan Rabiul Awal. Semua nabi yang hadir di dalam mimpi Aminah itu sama-sama berpesan kepadanya bahwa jika ia telah lahir, maka anak itu harus dinamai dengan nama Muhammad, yang artinya terpuji, karena anak itu akan menjadi makhluk yang paling terpuji di dunia dan di akhirat. Firasat mengenai penamaan Muhammad itu juga telah terbesit di dalam hati mertuanya yaitu Abdul Muttalib, sehingga ketika Rasulullah SAW lahir, Abdul Muttalib memberinya nama Muhammad. Ketika masyarakat Mekah bertanya mengapa ia dinamai Muhammad, bukan nama para leluhurnya, Abdul Muttalib kemudian menjawab, "Aku berharap ia akan menjadi orang yang terpuji di dunia dan di akhirat." Sahabat Ababil Channel yang dirahmati Allah, pada bulan pertama kehamilan Aminah, ia didatangi oleh Nabi Adam alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi pemimpin agama yang besar. Pada bulan yang kedua, ia didatangi oleh Nabi Idris alaihissalam. Ia berkata kepadanya bahwa anak yang itu akan mendapatkan derajat paling tinggi di sisi Allah. Dan pada bulan ketiga, Aminah didatangi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ia berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya akan memperoleh kemenangan di dunia dan di akhirat. Pada bulan keempat, ia didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya akan memperoleh pangkat dan derajat yang besar di sisi Allah. Pada bulan kelima, ia didatangi oleh Nabi Ismail alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki kehebatan dan mukjizat yang besar. Pada bulan keenam, ia didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh derajat besar di sisi Allah. Pada bulan ketujuh, ia didatangi oleh Nabi Daud alaihissalam berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memiliki syafaat dan telaga Kautsar. Pada bulan ke-8, ia didatangi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Pada bulan ke-9, ia didatangi oleh Nabi Isa alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan membawa Al-Quran yang diridhoi. Sahabat Ababil Channel yang dirahmati Allah, hingga pada detik-detik lahiran sucinya Sayyidah Aminah tidak pernah merasa letih ataupun merasa lelah. Malam yang menggembirakan bagi semesta telah tiba. Inilah malam lahirnya sang Nabi suci, paripurna yang kedatangannya dinantikan seluruh makhluk. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, di dalam kesendirian mendekati saat-saat kelahiran, Allah mengutus 4 orang wanita agung yang membantu persalinan Nabi suci Muhammad SAW. Mereka adalah Siti Hawa, Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, Aisyah binti Muzahim, dan ibunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Siti Maryam. Siti Hawa, istri Nabi Adam, berkata kepada Sayyidah Aminah, "Sungguh beruntung engkau wahai Aminah, tidak ada di dunia ini wanita yang mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung, junjungan alam semesta Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalilah olehmu, sesungguhnya aku adalah Hawa, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu." Selang tak lama kemudian hadirlah Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau kemudian berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, tidak ada di dunia ini wanita yang mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung, seorang Nabi Agung yang dianugerahi kesucian yang sempurna pada diri dan kepribadiannya. Nabi Agung yang ilmunya sebagai sumber ilmu para nabi dan para kekasihnya. Nabi Agung yang cahayanya meliputi seluruh alam. Dan ketahuilah olehmu wahai Aminah, sesungguhnya aku adalah Sarah, istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu." Kemudian setelah itu wanita yang ketiga datang. Ia datang dalam semerbak harum seraya ia berkata, "Sungguh bahagia engkau wahai Aminah, tidak ada di dunia ini wanita yang mendapatkan kemuliaan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah yang paling agung, manusia paling sempurna, yang paling utama mendapatkan pujian dari Allah dan juga dari seluruh makhluknya. Perlu engkau ketahui, sesungguhnya aku adalah Asiyah binti Muzahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu." Dan wanita keempat kemudian hadir dengan tampilan kecantikan yang luar biasa serta sangat berwibawa. Dia adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Ia berkata kepada Sayyidah Aminah, "Sungguh sangat berbahagia engkau wahai Aminah. Tidak ada di dunia ini wanita yang mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung yang dianugerahi oleh Allah, mukjizat yang sangat agung dan luar biasa. Beliaulah junjungan seluruh penghuni langit dan bumi. Hanya untuk beliau semata segala bentuk sholawat Allah dan salam sejahteranya yang sempurna. Ketahuilah olehmu mulai Aminah, sesungguhnya aku adalah Maryam, ibunda Isa alaihissalam. Kami semua ditugaskan Allah untuk menemanimu demi menyambut kehadiran Nabi suci Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Sahabat Ababil Channel yang dirahmati Allah, Allah kemudian berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah suci para anbiya, rasul dan para wali agar berbaris rafi menyambut kehadiran kekasihku Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam."
Wahai Jibril, bentangkanlah hamparan kemuliaan dan keagungan derajat Al-Quran dan juga Al-Wisal kepada kekasihku yang memiliki makom leluhur di sisiku. Wahai Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup semua pintu neraka. Wahai Jibril, perintahkanlah kepada Ridwan agar membuka seluruh pintu surga. Wahai Jibril, pakailah olehmu Allah Ar-Ridwan, pakaian agung yang meliputi keagungan Allah demi menyambut kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, turunlah ke bumi dengan membawa seluruh pasukan malaikat muqarrabin arubiyin dan seluruh para malaikat yang mengelilingi arsyiku demi menyambut kedatangan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumandangkanlah seruan ke penjuru langit hingga lapis ketujuh dan segenap penjuru bumi hingga lapisan paling dalam. Beritakanlah kepada seluruh makhluk bahwa sesungguhnya sekarang adalah saatnya kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sobat Ababil channel yang dirahmati Allah, perintah dari Allah itu segera dilaksanakan oleh malaikat Jibril alaihissalam hingga kemudian alam semesta diliputi oleh cahaya agung kemilauan dari sayap-sayap mereka. Sobat Ababil channel yang dirahmati Allah, reaksi yang tidak kalah hebat juga dialami oleh Siti Aminah. Dengan izin Allah, beliau diperkenankan untuk melihat seluruh penjuru bumi dari mulai Syria hingga Palestina. Syekh Abdurrahman menjelaskan, sesungguhnya pada saat malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, arsy seketika bergetar hebat, luar biasa meluapkan kebahagiaan dan kegembiraannya. Kursi Allah bertambah kewibawaannya serta keagungannya, dan seluruh langit dipenuhi cahaya bersinar terang, dan para malaikat seluruhnya bergemuruh mengucapkan pujian kepada Allah. Sobat Ababil channel yang dirahmati Allah, hari-hari Aminah lalui dengan kesedihan dan kesendirian hanyalah munajat kepada Sang Pencipta. Dia ucapkan dari bibir dan hatinya. Begitulah Aminah mengisi hari-hari menunggu kelahiran anaknya tanpa kasih sayang seorang suami. Entah berapa tetes air mata yang mengalir di wajah suci Aminah ketika ia mengingat calon bayinya itu. Takdir Allah memang tidak bisa ditolak, ketentuannya tidak bisa digugat. Maha besar Allah dengan kehendak dan kekuasaannya yang menghendaki manusia mulia dan suci keluar dari rahim Aminah. Detik-detik kelahiran anak Aminah ini sangat istimewa. Betapa tidak, di dalam itu Aminah didatangi wanita-wanita suci penghuni surga seperti Maryam dan Asia, dengan didampingi ribuan bidadari yang mengepakkan sayapnya, mengabarkan kepadanya bahwa sebentar lagi akan keluar dari rahim sucinya seorang bayi mungil yang lucu dan suci, pembuka dari para nabi kekasih Tuhan alam semesta. Para malaikat bertahlil dan bertasbih menyaksikan cahaya indah yang akan lahir di malam itu. Maka lahirlah Rasulullah SAW dari rahim Aminah. Tak perlu diungkapkan bagaimana proses keagungan kelahiran Rasulullah secara detail, sebab para sejarawan telah menulis dengan panjang lebar kejadian ini. Yang jelas Aminah sangat merasa bahagia dengan hadirnya anaknya itu. Kepiluan, kesedihan, kesendirian, dan kesepian yang ia alami kini telah sirna. Yang ada hanyalah kebahagiaan dan kedamaian yang mengisi hari-hari Aminah. Setelah kelahiran anaknya, kelahiran Rasulullah seperti setetes embun pagi yang menetes di sanubari Aminah. Bahkan bukan bagi Aminah saja, namun bagi penghuni alam semesta. Betapa banyak makhluk Allah yang berharap, merawat, dan menatap wajahnya. Para malaikat dan bahkan hewan-hewan berebut untuk merawatnya. Namun takdir Allah menentukan hanya Aminah yang mendapatkan kemuliaan itu. Sobat Ababil channel yang dirahmati Allah, berbagai keanehan terjadi mengiringi kelahiran Rasulullah SAW. Di antara keanehan yang bersifat gaib adalah tertutupnya pintu langit untuk para jin dan iblis. Sebelum Aminah melahirkan Nabi Muhammad, jin dan iblis bebas naik turun ke langit untuk mencuri pembicaraan para malaikat. Akan tetapi sejak lahirnya manusia paling sempurna di dunia itu, pintu langit tertutup untuk setan yang terkutuk.
Ada juga sebagian riwayat yang mengemukakan Aminah melahirkan bayinya sudah dalam keadaan dikhitan, sedangkan Aminah sama sekali tidak mendapatkan nifas setelah melahirkan. Keanehan lain juga sempat disaksikan oleh Aminah sendiri. Aminah berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat cahaya yang keluar dari kemaluannya menyinari istana-istana di negeri Syam." Beberapa bukti kerasulan Muhammad SAW bertepatan dengan kelahiran beliau, yaitu runtuhlah 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah oleh orang Majusi selama ribuan tahun yang lalu, serta runtuhlah beberapa gereja di sekitar istana Buhaira. Setelah itu gereja-gereja tersebut amblas ke dalam tanah. Setelah melahirkan, Aminah menyuruh orang untuk memberitahukan kepada mertuanya tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muttalib dengan perasaan sukacita menggendong cucunya yang baru lahir dan membawanya ke Ka'bah seraya bersyukur dan berdoa kepadanya. Ia memilih nama Muhammad bagi cucunya, nama yang sama sekali belum dikenal di kalangan Arab pada masa itu. Sahabat Ababil Channel yang dirahmati Allah, menurut adat Arab setiap tahun Aminah pergi ziarah ke pusara suaminya di dekat kota Madinah. Setelah Rasulullah SAW dikembalikan oleh Halimah, tidak berapa lama kemudian pergilah Aminah berziarah ke pusara suaminya bersama anaknya, yaitu Muhammad SAW, yang saat itu masih berada di dalam pangkuannya. Ia juga pergi bersama budak warisan dari ayahnya, yaitu seorang perempuan yang bernama Ummu Aiman. Tapi di dalam perjalanan pulang, Aminah ditimpa demam, lalu dia menemui ajalnya hingga Aminah meninggal. Jenazahnya dikuburkan di Abwa, suatu dusun di antara kota Madinah dan kota Mekah. Muhammad SAW yang waktu itu masih kecil, lalu dibawa dalam gendongan Ummu Aiman untuk kembali ke Mekah. Kemudian Nabi Muhammad diserahkan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemudian merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian hidup di dalam asuhan kakeknya, yaitu Abdul Muttalib bin Hashim. Kakeknya mempunyai suatu hamparan tempat duduk di bawah lindungan Ka'bah. Anak-anaknya semuanya duduk di sekeliling hamparan itu. Kalau kakeknya itu belum datang, tidak ada seorang pun anak-anaknya yang berani duduk mendekat lantaran amat hormat kepada orang tua itu. Maka datanglah Rasulullah SAW ketika ia masih kanak-kanak. Lalu Rasulullah SAW duduk di atas hamparan itu. Maka datang juga anak-anak kakeknya itu hendak mengambil Muhammad SAW dan menyuruhnya mundur. Ketika Abdul Muttalib melihat itu, kemudian ia berkata, "Biarkan saja cucuku ini berbuat semaunya. Demi Allah, sesungguhnya dia nanti akan mempunyai kedudukan yang sangat penting." Lalu anak itu didudukkan di dekatnya, kemudian digosok-gosok punggungnya dengan tangannya. Disenangkan hati anak itu dan dibiarkan apa yang diperbuatnya. Saat menjelang wafatnya, Aminah berkata, "Setiap yang hidup pasti akan mati, dan setiap yang baru pasti akan usang. Setiap orang tua pasti akan binasa. Aku pun akan wafat, tapi sebutanku akan kekal. Telah meninggalkan kebaikan dan melahirkan seorang bayi yang suci." Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah memimpin kami dalam melaksanakan haji wada. Kemudian baginda mendekati kubur ibunya sambil menangis sedih. Maka aku pun ikut menangis karena tangisannya. Betapa harumnya nama Sayyidah Aminah dan betapa kekalnya namanya nan abadi. Seorang ibu yang luhur dan agung sebagai ibu baginda Muhammad SAW, manusia paling utama di dunia, manusia paling sempurna, nabi yang paling sempurna di antara para nabi dan rasul. Yang paling mulia, Bunda Aminah binti Wahab, adalah ibu kandung Rasulullah SAW yang mulia. Semoga Allah memberkahinya. Mari kita kenali Nabi kita sampai ibu dan bapaknya yang tak kenal sulit untuk mencintai, atau dalam kata lain, tak kenal maka tak sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wallahu a'lam bishawab.